Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriani, NIM saya 2008607 dari Pendidikan Sosiologi kelas 3A. Pada Wish Voice kali ini, saya akan sedikit membahas tentang kekuatan dan kelemahan masyarakat multikultur di Indonesia yang berkenaan dengan mata kuliah Pendidikan Multikultural yang diampu oleh Profesor Dr. Bunyamin Maftuh MPD MA dan juga Bapak Supriyono SPD MPD. Multikultural berasal dari kata multi atau plural dan kultural atau tentang budaya. Multikulturalisme mengisyaratkan pengakuan terhadap realitas keragaman kultural yang berarti mencakup baik keragaman tradisional seperti keberagaman suku, ras ataupun agama maupun keberagaman bentuk-bentuk kehidupan atau subkultur yang terus bermunculan di setiap tahap sejarah kehidupan di masyarakat. Istilah multikulturalisme ini secara umum diterima secara positif oleh masyarakat di Indonesia. Istilah multikulturalisme secara umum diterima secara positif oleh masyarakat Indonesia. Hal ini tentu ada kaitannya dengan realitas masyarakat Indonesia yang majemuk. Kemajemukan masyarakat Indonesia terlihat dari beberapa fakta seperti tersebar dalam banyaknya kepulauan yang terdiri dari 13.667 pulau meskipun tidak seluruhnya berpenghuni, terbagi ke dalam 358 suku bangsa dan 200 subsuku bangsa, memeluk keberagaman agama dan kepercayaan, dan riwayat kultural pencampuran berbagai macam pengaruh budaya, mulai dari kultur Nusantara asli, Hindu, Islam, Kristen, dan juga Barat modern. Masyarakat Indonesia yang multikultural tersebut menjadikan Indonesia terlihat sangat luar biasa karena menjadi ciri khas yang tidak dimiliki oleh negara lain. Dan dengan kondisi tersebut, negara Indonesia memiliki prinsip yang dapat mempersatukan setiap kebudayaan yang ada di Indonesia. Prinsip tersebut adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Selain itu, Indonesia juga memiliki prinsip bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Prinsip tersebut adalah prinsip yang sangat fatal karena dalam artiannya bersatu kita teguh berarti apapun masalah yang dihadapi, apapun yang menghalangi, kalau kita bersatu, bersama-sama maju dan bergotong royong untuk menyelesaikan suatu masalah, maka masalah tersebut akan bisa diatasi dengan mudah dan dengan bersatu kita menjadi teguh. Sedangkan bercerai kita runtuh jika kita menghadapi sesuatu sendirian tanpa bantuan orang lain, maka masalah tersebut akan sulit untuk diselesaikan. Dalam konteks itu pula, maka ratusan suku bangsa yang terdapat di Indonesia perlu dilihat sebagai aset negara berkat pemahaman akan lingkungan alamnya, tradisinya, serta potensi-potensi budaya yang dimilikinya, yang keseluruhannya perlu dan dapat digunakan bagi pembangunan nasional. Di pihak lain, setiap suku bangsa juga memiliki hambatan budayanya masing-masing, yang berbeda antara suku bangsa yang satu dengan yang lainnya. Maka menjadi tugas negara lah untuk memahami, selanjutnya mengatasi hambatan-hambatan budaya masing-masing suku bangsa dan secara aktif memberi dorongan dan peluang bagi munculnya potensi-potensi budaya baru sebagai kekuatan bangsa. Selanjutnya yang menjadi kelemahan masyarakat Indonesia adalah masih adanya kaum mayoritas yang menekan kaum minoritas, di mana pada kenyataannya kaum minoritas ini tidak memperoleh pengakuan kesetaraan yang setara dengan kaum mayoritas, sehingga hal itu bisa menimbulkan suatu konflik. Salah satunya yaitu konflik Poso. Konflik Poso ini terjadi karena perbedaan budaya dari segi agama. Konflik tersebut penyebabnya adalah perbedaan kebudayaan dan ideologi masyarakat. Masyarakat yang memiliki kebudayaan yang sama pun masih bisa terjadi konflik. Hal itu dikarenakan dengan banyaknya kebudayaan di Indonesia, maka negara Indonesia belum tentu bisa menyatukan semua kebudayaan tersebut dengan baik dan juga menjamin setiap kebudayaan menjalin hubungan yang baik pula antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Oleh karena itu, walaupun masyarakat multikultural harus dihargai potensi dan haknya
untuk mengembangkan diri sebagai pendukung kebudayaan di atas tanah kelahiran leluhurnya. Namun pada saat yang sama, mereka juga harus tetap diberi ruang dan kesempatan untuk mampu melihat dirinya, serta dilihat oleh masyarakat lainnya yang sama-sama merupakan warga negara Indonesia. Dengan demikian, membangun dirinya, membangun tanah leluhurnya, berarti juga membangun bangsa dan tanah air tanpa memaksakannya sebagai beban, namun karena ikatan kebersamaan dan saling bekerja sama.